Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Buka videonya ya. Videonya. Yang ikut siapa? Yenita, Safa Alivia, Maita, Azhar, Sylvia, Regina, Felicia, Dewi, Rosa. Oh, ini sudah ngambil sama saya semua ya? Sudah ngambil sama siapa? Admin ya? Di sekolah menengah. Iya. Halo? Teori akuntansi, Pak. Akuntansi ya? Akuntansi, sorry. Akuntansi kemarin ya. Sebelumnya di sekolah menengah kan? Oh, iya, iya. Jadi ini mata kuliah pengetahuan manajemen risiko ini semester berapa? Harusnya 6 ya? 7. Ini ngambil ke atas ya enggak? Semester 6, Pak. 6. Ini semester berapa? 6 ya? Oh, memang 6 sesuai Iya, jadwalnya ya? iya Pak. Jadwalnya oke. Jadi pengetahuan risiko ini itu di apa eh, itu sudah saya cantumkan itu apa? Di mana? Di mana itu? Di ini. Wah, dulu aku tutup ya, sebentar. Tutup ya, sebentar ya. Udah lihat itu apa di mana? Di Google Classroom. Saya sudah masukkan bahan untuk apa material ini ya. Kemudian juga RPS ya, RPS. Kemudian juga sudah saya masukkan juga apa dan RPS, RPS sama buku Anthony Saunders, Saunders ya. Ini buku paling tambahan Willy apa Joel Joel basis ya, basis manajemen ditambahan. Nah kalau bisa sudah download segera, nanti kalau udah lama dia nggak bisa download lagi ya. Mumpung masih baru. Jadi ini materi langsung di download ya. So kalau nggak di download di report nanti. Ya. Nah, kemudian juga yang berikutnya mengenai silabus ya, silabus mata kuliah, antara silabus dulu ya. Silabus mana? Ya, sebentar ya. Risiko. RPS. RPS. Ya, ini. Nah, ini RPS. Udah kelihatan belum RPS-nya ini? Ya. Halo? Sudah, Pak. Nah, ini RPS, risk management ya. Risk management ini langsung gitu aja. Tentang mengenai konsep risiko ya. Ini sudah saya ganti kontennya dulu kan konten pengaturan risiko itu risiko level 1 ya, saya ajarkan materi sama level 2. Nah, karena level 1 ada trainingnya, maka saya ganti isi kuliah jangan itu kan untuk pelatihan itu level 1, kedua itu pelatihan. Konsepnya kurang gitu, kurang. Jadi nanti kalau sudah ambil risiko sertifikasi manajemen risiko level 1, saya akan kasih pelatihan tuh untuk membahas mengenai buku level 1 itu. Ingat jadi double ya. Nanti untuk mata kuliah ini nanti dibahas ini ya.
Pertama hari ini pengenalan visi misi APS ya. Pengetahuan umum menjadi risiko level 1, level 2 ya. Ini soalan perlu diganti lagi, perlu diganti. Ini bukanlah perlu diganti risiko produktivitas. Bentar ya. Jadi pertama itu materinya lah mengenai tujuan pengelolaan risiko, kebijakan pengelolaan risiko, dan proses pengelolaan risiko. Kemudian juga kenapa financial institution itu lembaga spesial ya, lembaga keuangan itu kenapa spesial? Jadi mungkin saudara akan lihat banyak sekali regulasi di lembaga keuangan, terutama perbankan. Kemudian juga sekilas mengenai lembaga keuangan itu apa. Jadi di chapter standar seperti chapter 1 ya. 1 untuk materi hari ini. Kemudian minggu kedua nanti kita bahas mengenai risiko-risiko yang ada di lembaga keuangan ya, financial institution. Jadi misalnya nanti interest rate risk ya, kemudian credit risk, liquidity risk, forex risk, country or sovereign risk, market risk, or balance sheet risk, ya. Kemudian teknologi and operational risk, insolvency risk, other risk, and the interaction of risk. Nah, itu yang di kuliah kedua, nanti di buku standar chapter 7. Kemudian saudara buku ini, buku yang saya sebentar. Sebentar ya. Ini saya kasih tahu yang buku yang yang saya yang upload di Google Scholar ya. Dan kuliah ketiga nanti itu bahas mengenai credit risk ya, khususnya individual loan risk ya. Jadi terutama konsep dan pengukurannya seperti apa gitu. Ya. Ini bisa saya pakai juga untuk pengukuran itu dipakai juga nanti untuk bikin skripsi ya. Kalau misalnya mengkaitkan dampak credit risk terhadap kinerja keuangan gitu. Ini bisa digunakan pengukuran pakai buku Saunders ini ya. Di chapter 10 nanti lihat. 10 edisi yang saya fokus, jadi ya kalau edisi berbeda nanti paling letaknya aja ya. Jadi edisi Saunders itu yang lama baru bersama ya. Terutama yang di atas 2000 di atas itu bersama sih, cuma letaknya diganti-ganti. Bisa ada di chapter 10 tapi biasanya chapter 11 ya. Bisa cari aja. Jadi dalam credit risk untuk individual loan risk nanti bahas mengenai credit quality problem, permasalahan kualitas kredit ya. Terus ini kan kualitas kredit itu dibagi 5 kelompok kan. Lancar, kurang lancar, perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Kemudian bagaimana menghitung return on loans, return on loan. Return on loan itu cara ngitungnya ada beberapa variabel. Jadi tidak hanya bunga itu saja, bunga saja itu. Dan juga pembaginya bukan pokok kredit diberikan saja, ada beberapa variabel ini harus dipertimbangkan. Ya, seperti misalnya disponible kredit atau nama lain, ada nama lain di sini. Nah itu. Kemudian juga bagaimana pengukuran kredit risk itu. Ya, ada menggunakan kualitatif model ya. Kemudian juga ada kuantitatif model. Ada model terbaru risk model credit risk measurement of pricing. Termasuk juga menggunakan metode Altman model bisa juga. Ya. Nah setelah itu nanti di pertemuan keempat itu market risk ya, market risk.
risiko pasar gitu. Itu pertama bagaimana kita menentukan market risk itu. Hitung gimana? Exposure, risk metric model. Risk metric model ini salah satu model yang digunakan untuk menentukan risiko pasar. Historic back simulation. Nah, ini juga mode ketiga, mode kedua yang lainnya lah ada 3 sebenarnya, tapi dipelajari cuma 2 ya. Lagi mungkin di yang lebih advance ya. Namanya Monte Carlo simulation model. Monte Carlo ini perluasan dari historic model ini, back simulation atau approach. Nah, terus ada BIS ini lampiran. Nah, kemudian kuliah kelima nanti itu kita bahas mengenai liquidity risk. Liquidity risk itu apa saja penyebab munculnya liquidity risk di satu lembaga keuangan, terutama perbankan. Jadi liquidity risk yang ada pada perbankan, depository institusi itu lembaga perbankan. Dan likuiditas di sisi aset, di sisi liabilitas ya, seperti apa. Jadi muncul di sisi aset, di sisi likuiditas, di sisi liabilitas. Nah, bagaimana kita mengukur liquidity risk ya. Jadi ada beberapa macam mengukur liquidity risk, nanti kita bahas. Ya. Nah, for deposit rent, bank rent, bank runs, and discount window and deposit. Ini asuransi seperti apa, kita bahas yang perbankan ini. Nah, kuliah ke-6 mengenai teknologi dan operational risk. Ya. Jadi mengenai apa yang dimaksud sumber dari risiko personal itu. Sumber dari itu dari personal, misalnya IT-nya down, sehingga mulai kerugian itu risiko personal juga. Kalau terjadi dihack sistem perbankan, mulai kerugian. Itu salah satu dari personal risk. Ya. Kemudian juga SDM-nya berbuat curang gitu, di kerugian. Ini salah satu dari personal risk. Nanti personal risk kita utama sebenarnya personal risk. Teknologi risk, dampak teknologi risk ini sebenarnya ada hubungan dengan personal risk. Misalnya kalau itemnya nggak mati, nyala selama 2 jam, ya kerugiannya luar biasa itu. Ya. Itu operating risk, cuman merupakan dampak dari teknologi. Ya. Dampak teknologi terhadap revenue dan cost ya. Dia ada hubungan teknologi dan revenue. Jadi teknologi itu trade down, itu revenue berkurang. Itu teknologinya ada capacity. Nah, itu revenue juga akan berkurang. Ya. Kalau teknologi dan cost, teknologi itu tentu saja akan, kalau idealnya teknologi kan cost-nya jadi turun. Kalau revenue teknologi naik, revenue akan meningkat. Tapi kalau risiko sebaliknya, teknologi itu justru revenue turun, itu risiko teknologi risk. Ya. Sama juga dengan teknologi itu harusnya cost-nya kan turun, tapi malah naik, ya itu teknologi. Jadi teknologi risk namanya. Nanti kalau itu review 6 topik yang dibahas selama ini. Ya. Kemudian kuliah setelah UTS nanti ada 6 chapter ya. UTS 6 chapter. Itu operating risk, kemudian market risk, liquidity risk, kemudian credit risk, kemudian risiko di lembaga keuangan perbankan. Yang kuliah ini itu sifatnya teori, kenapa lembaga keuangan itu spesial, kenapa mesti diatur itu. Ini regulasi di lembaga keuangan. Nah, setelah ujian tengah semester ya, nanti kita bahas
mengenai interest rate risk ya. Sondes 8. Oh, ini carinya di Sondes interest rate risk. Jadi ada dua nih. Yang bab 8 bagian satunya. Risiko suku bunga. Dari sini konsep dan pengukuran risiko suku bunga itu menggunakan repricing model. Ya, model. Nah, kelemahan model itu menimbulkan muncul interest rate risk 2 di chapter 9 ya. Gitu. Model ini kita mematchkan antara aset yang sensitif terhadap bunga dengan utang sensitif terhadap suku bunga. Selisihnya itu yang bisa kita prediksi kapan perusahaan itu mengalami kerugian karena bunga dan kapan mengalami keuntungan karena bunga, dengan selisih antara aset sensitif rate dengan utang sensitif rate. Nah, kuliah bagian berikutnya, kuliah ke-9 lanjutan dari risk chapter beda aja, chapter 9. Yaitu menggunakan repricing model untuk memprediksi risiko suku bunga. Jadi ada hubungan durasi dengan interest rate risk ya. Di durasi itu kan berapa lama instrumen keuangan itu akan impas. Durasi itu pasti di bawah N-nya. Kalau dia 10 tahun, mesti 10 tahun. Kalau dia berbunga, kalau dia tanpa bunga, durasi sama dengan umur sekuritas itu. Misalnya obligasi tanpa bunga. Berapa durasinya? Ya sama dengan umurnya. Umurnya 5 tahun, 5 tahun itu durasi. Tapi kalau berbunga, kalau pendek, durasi. Misalnya 5 tahun itu ada bunga. Itu durasi di bawah 5 tahun. Kenapa? Karena bunga itu mengurangi durasi. Dan nanti ada present video juga gitu. Kemudian ada istilah imunisasi terhadap itu dan pertimbangan regulator ya. Pernah kesulitan dalam penerapan regulasi model. Imunisasi itu artinya pada saat kondisi tertentu ya, apapun terjadi, bank itu tidak mengalami kerugian. Ya. Tentu imunisasi itu telah dilakukan menggunakan hedging untuk menghedge misalnya utang dolar. Jadi kalau di hedge itu berapapun kurs di pasar, perusahaan tidak mengalami kerugian. Ekspektasi ruginya akan bisa mendekati 0. Kondisi itu bank itu imun terhadap surat berharga obligasinya dan melalui hedging itu. Tapi kalau hedgingnya nggak benar ya bisa saya nggak imun ya. Jadi hedging itu kayak vaksin ya, mengurangi risiko kerugian, mengurangi. Jadi kalau udah habis vaksin dia tetap sakit, berarti vaksinnya nggak benar. Sama kalau di perbankan sudah di hedging, kok masih ruginya besar, berarti hedgingnya nggak benar. Nggak benar, ada permainan di belakang antara manajemen perusahaan dengan lembaga pihak ketiga yang tentang kontrak hedging itu. Sama juga vaksin. Sudah vaksin kena COVID juga, berarti permainan. Ada permainan dalam vaksin ini. Mengelabui masyarakat. Soalnya di perusahaan ya sama, kok di hedge masih rugi juga. Mungkin besar gitu. Karena ada permainan kontrak-kontrak dipermainkan. Ya. Adalah, itu ilmunya beda lagi. Gitu. Nanti saya jelaskan sini. Nah, kemudian berikutnya lah itu forex risk. Forex ini risiko kurs ya. Risiko itu kan timbul di pasar, ada perubahan harga kan. Kurs itu kan harga mata uang. Ya. Berapa harga dolar? Ya kalau dibeli rupiah berapa $1 itu?
Dulu beli Rp1 10.000, sekarang 12.000, berarti harga dolar naik dong. Harga rupiah turun. Karena harga beli dolar dari 10.000 sekarang 12.000 di rupiah. Harga dolar naik. Kalau perusahaan sedang menghold dolar, dia untung. Tapi kalau dia berutang dalam dolar, dia rugi. Karena akan membayar dolar dengan rupiah lebih banyak. Jadi isinya di dalam chapter 13 itu, bagaimana kita mengukur kerugian yang dihadapi oleh perbankan di masa datang. Nah, dalam forex risk itu nanti dibahas mengenai forex rate transaksi, transaction, apa itu forex rate course ya, berapa dengan transaksi dari forex risk itu seperti apa, lalu sumber forex risk itu dari mana sumbernya. Kalau muncul ada forex risk itu dijelaskan di sini. Dan forex rate volatile dan exchange risk exposure forex exchange rate ini nanti dijelaskan. Kemudian volatile and forex exposure ini. Jadi hubungannya apa? Jadi bagi volatile maka forex rate, forex exposure makin tinggi, forex risk makin tinggi. Kemudian forex currency trading, contoh seperti forex trading activity, forex asset dan liability position, nanti forex investment, risk and hedging, multi currency, forex dan posisi asset liability. Interaksi interest rate, inflasi dan forex risk ini berkaitan nih. Jadi suku bunga sama tingkat inflasi dan kurs itu berkaitan. Dan sebagai alat instrumen kebijakan moneter di Bank Indonesia, suku bunga, inflasi, kurs ya itu kepada kebijakan moneter di Bank Indonesia. Kalau dia pengen naikkan kursnya itu rupiah menguat, ya, dolar itu makin murah, dia melalui tingkat suku bunga. Kalau naikkan, turunkan, nanti ada ilmunya. Dan tingkat inflasi juga. Maka inflasi itu yang mengontrol tuh Bank Indonesia. Sama tingkat suku bunga, Bank Indonesia mengontrol. Sama kurs juga Bank Indonesia mengontrol. Ada operasi pasar untuk kurs ya. Ada operasi pasar terkait dengan inflasi, peredaran mata uang ya. Itu Bank Indonesia yang melakukan kegiatan seperti itu. Ya itu nggak sembarang orang kadang-kadang, karena harus kuat ekonometriknya itu, risetnya kuat ya. Maka di dalam rekrutmen PCPM-nya sangat berat ya, karena nggak bisa sembarangan, nggak bisa PCPM abal-abal di Bank Indonesia, bisa hancur ekonomi Indonesia nanti. Kalau nanti orang nggak pintar ya hancur lah ya, hancur. Orang pintar tuh ya. Karena rumit ya, rumit. Matematik harus kuat, ekonometrik harus kuat ya, logika thinking harus kuat sekali ya. Maka ratusan ribu melamar terima 105 orang, kalau lamar 180.000 terima 105 orang, tetapnya luar biasa ya. Kayaknya paling ketat rekrutmen Bank Indonesia dibandingkan selain Indonesia. Indonesia paling ketat ya. OJK kayak nggak tahu ya, tapi saya Bank Indonesia paling ketat. Nah, nanti kuliah ke-11 ya, kita bahas mengenai obligation risk, ya, risiko obligation. Kenapa ada risiko obligation? Karena obligation itu ada beberapa aktiviti obligation dilakukan yang terkait dengan dalam rangka untuk membackup kemungkinan risiko terjadi di aset keuangan di balance sheet ya. Kemudian juga financial liability di neraca balance sheet. Ya, nah, tidak semua transaksi yang backup itu akan menguntungkan ya, rugi seperti commitment loan ya. Itu merupakan satu item of balance sheet ya. Bisa perusahaan mengenai keuntungan, bisa mengenai kerugian ya. Seperti stand BLC itu masuk salah satu komponen dari balance sheet ya, sama itu. Bisa mengenai kerugian, bisa mengenai keuntungan ya.
Tapi yang jelas aktivitas turbulensi di Indonesia itu sangat kecil porsinya. 5-10% nggak nyampe. Kecil sekali, karena saya peneliti itu. Ya. Kemudian yang kuliah ke-12 ya, itu liability and liquidity management. Lalu sini sebutnya ALMA. Ya, ALMA. Jadi bagaimana aset liquid, aset liability, kemudian pilihan dari struktur utang ya, itu bagian dari ALMA. Dan yang materi terakhir itulah capital equity, kecukupan modal. Ini chapter 21. Ya. Jadi KAR itu adalah kunci kebijakan dari Bank Sentral sama OJK ke Bank Sentral terutama. Itulah di KAR itu. OJK juga yang pengawas. Ya. Bank itu banyak tutup karena nggak bisa memenuhi KAR-nya. KAR itu turun kalau terjadi kredit macet. Aset yang berisiko makin tinggi makin turun KAR-nya. Menguras modal. Ya. Solusinya nambah modal kan, nambah modal atau meningkatkan kualitas asetnya. Sehingga KAR-nya bisa naik lagi. Kalau nggak bisa kemana? Nggak bisa tutup dong, tutup. Bank itu nggak mampu naikkan kualitas aset karena pernah macet semua. Yang kedua juga nggak mampu nyetor modal. Yang ketiga nggak ada investor baru yang masuk. Ya harus tutup bank itu. Ya. Itu ya, jadi dia sampaikan. Ini materinya. Ini nanti saya harus download ini ya. Segera di-download. Kemudian yang berikutnya mengenai tugas sesuai. Tugas ini tugasnya kalau suka paper, tapi kalau tugas ini nanti silakan ditugasi secara kelompok ya. Bikin presentasi PowerPoint PPT itu presentasi secara video. Jadi kan ada materi itu 12 kali itu. 2 kali kan review sebelum UTS, review sebelum UAS. Dia ada 12 chapter. 12 chapter sekarang hari ini sudah saya jelaskan, berarti nggak usah lagi. Ya. Nah, itu. Jadi nanti chapter kuliah kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, 7 kan nggak ada. Ke-8, 9, 10, 11 ya. 12, 13. 14 kan review. Ya, ini ada 11. Nah, jumlah yang ngambil mata kuliah ini kalau kita lihat di mana di ikut dulu ya. Saya lihat di mana di Sispo ya. Sispo itu yang ngambil mata kuliah ini risiko itu berapa orang kita. Ini gimana? Rabu ya. Nah, ini ada Rabu ada Selaksana yoga pertama. Ya. Sadam ada. Sadam kok selesai. Ya. Yenta, Harley, Regina, 20 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 orang. Banyak juga ambil 20 orang. 20 orang itu dia ada satu chapter, ada 11 chapter. Dia ada 11 kelompok itu. 11 kelompok. 11 kelompok itu 20 orang. 20 orang itu kalau satu kelompok 2 orang, satu
Nggak ada di ya. Jadi ada dua kelompok yang ini satu, yang anggota satu orang. Ya. Jadi kalau sudah 11 itu ya tanggung 11-nya. Nah, itu 12 saja, termasuk yang hari ini. Silakan bikin videonya. Ada 12 ya, 12 kelompok ya. Kelompok ini sudah ada 20 orang. 20 orang di mana tuh? Ya. Gimana tuh? Satu kelompok ada 1, ada 2 ya. Jadi satu kelompok ada 2. 2 boleh 10 kelompok ya. Satu kelompok nanti ada satu kelompok dipecah jadi 2 kelompok pecah jadi 2 ya. Kelompok dipecah jadi 2 ya. Jadi 2 kelompok pecah 2. Berarti ada 4 kelompok yang satu anggotanya. Ya, anggotanya. Gimana cara itu? Ya. Jadi gini aja, sorry, nggak usah ya. Jadi kita 5 kelompok ya. Jadi 20 orang, jadi satu kelompok 2 orang ya. Ke 20 berapa? Satu kelompok itu 4 orang aja. Gimana? Halo? Satu kelompok 4 orang ya. Jadi ada 5 kelompok kan. 5 kelompok itu bikin PowerPoint-nya setiap masuk bikin kayak dulu lagi ya. Jadi satu kelompok itu 4 orang. Kan ada 20 orang nih. Kelompok 4 orang. Nah, masing kelompok itu setiap kelompok membuat video presentasi setiap chapter. Dari ini sama besok dan seterusnya. Nanti kalau ada waktu nanti masing-masing kelompok itu akan sebut nama untuk presentasi. Setelah saya jelaskan nanti masing-masing sebut nama presentasi. Ya. Nah, bukunya itu buku yang Saunders ini, yang buku ini nih. Yang buku apa? Saunders itu sebentar. Ini e-booknya. Jadi bukunya itu buku Saunders ya. Buku Saunders sudah muncul. Ini ya. Kelihatan belum? Ini Saundersnya. Ya. Ini. Ya. Ini buku sudah perhatiin deh. Ya, jadi perhatikan sini. Halo? Iya, Pak. Nah, Baik, Pak. Nah, ini bukunya. Nanti di bukunya chapternya ada banyak ini, ya. Ada banyak. Mana chapternya? Ya. Kalau e-book saya nggak usah beli buku lagi kamu. Ya. Nah, ini ada chapter, ada 26 chapter ya. Kita hanya pakai 12 chapter aja. Pertama chapter 1 ini, chapter 1 ya, chapter 1. Kemudian chapter 7 ya, list of financial institution. Kemudian chapter 8, 9, 10, 11 enggak ya. Kemudian 12 ya. Kemudian 13. Kemudian 15, 16 ya. Kemudian 17 ya. Kemudian chapter 18. Kemudian chapter 20. Itu yang kita pakai ya. Soal lagi ya, saya catat ya. Chapter ini chapter 1. Chapter 7. Nanti lihat kalau sudah masuk yang hari ini chapter 1 itu. Kalau kedua chapter 7. Kuliah ketiga chapter 10 itu nih. Kuliah keempat chapter 8, 5, 9. Nanti liquidity risk ya, 12. Kemudian 13 market risk. Kemudian 15 market risk. Nah, balance sheet risk. Kemudian 17 ya. Kemudian ininya di sini ada 18 dan 20 itu kita pelajari 20 ya. Jadi nanti so ambil di sini ya, jangan ambil yang lain ya. Jangan ambil, kalau ambil di website di itu kacau itu ya. Boleh salah itu. Ini saya ambil ringkasnya di buku ini ya. Di PowerPoint ya. Ringkasnya. Ya. Nanti suatu waktu bisa saya sudah menjelaskan chapter itu sudah presentasi dulu sebentar, setengah jam. Kalau PowerPoint-nya minimal 1 jam ya PowerPoint-nya. Ya.
Minimal 1 jam. Kalau kurang 1 jam nggak usah nilai. Jadi minimal 1 jam per poin. Videonya 1 jam durasinya. 1 jam. Jangan lebih, yang kurang 1 jam. Karena satu proses untuk menjelaskan itu lebih 1 jam itu satu chapter. Nah, mungkin 15 menit itu nggak mungkin lah ya. Minimal 1 jam. Lebih 1 jam nggak apa-apa ya. Satu chapter itu. Nanti saudara kalau itu kalau sudah selesai, bisa selesai 1,5 jam, nanti 1 jam lagi ya sudah presentasi, ya itu. Atau kalau sudah presentasi lebih 1 jam nggak apa-apa. Karena penting nih, karena risiko itu dulu kita yang pertama kita buka di APS, kampus lain belum buka. Saya dulu paling pertama buka, saya waktu ngajar di UI. Saya UI ngajar, saya buka tahun berapa? Tahun 2000-an. Pakai buku Saunders, sama kayak itu. Saya buka sendiri. Karena masih baru itu. Itu di kelas pagi, di kelas MM buka juga untuk kuliah ini. Bukunya Saunders juga. Ini sama S1, S2 itu sama itu materinya. Itu di UI. Maka kalau masuk UI S1-nya, S2 nggak mau diambil UI. Kenapa? Itu sama. Kalau saya S1 di UI, dia malah ambil S2 di UI. Dia ambil S2 ke negeri. Sama di IBS. IBS itu kalau S1-nya di IBS, S2-nya di MMUI, MMIBS, ada berapa yang sama tuh untuk kuliahnya. Berarti risiko sama aja. Lingkungan hampir sama, mirip ya. Itu lebih dalam aja. Saya ngajar corporate finance di S2 sama risiko di S2 itu topiknya sama aja tuh, ya. Cuman lebih berat kasus segala macam ya. Ya. Sama aja. Marketing sama aja. Ya, itu. Memang ada kasus lebih banyak ya. Maka kalau dia, tapi soalnya kalau ngambil 2 MM di IBS dapat diskon kan. Kalau pengambil S2, nanti S3 baru di negeri. Kita S3 kan belum punya. Kalau peserta S3 itu kita belum memenuhi ya. Gitu. Jadi itu yang saya sampaikan nanti kuliah ini. Nah sekarang bagaimana saya mengatur itu? Saya itu sendiri aja. Saya suruh kelompok sendiri ya. Jadi saya sebentar ya. Sebentar ya. Itu lagi yang kampus ya. Kampus. Jadi kalau saya kelompoknya surut aja. Kan 4 orang sekelompok itu misalnya Suasono, Sadam, Irita sama Arli satu kelompok ya. Kemudian Regina, Jen sama Rudi Perdana serta Hazal satu kelompok 2. Rosa, Felicia, Wahyu sama Dewi satu kelompok ya. Kemudian Safa, Muhammad Aril, Muhammad Rafli, Alia Devsita satu kelompok. Kelompok terakhir Maria, Sylvia, Maita sama Muhammad Aris. Itu kelompok kelima ya. Jadi ada 5 kelompok kan. 20 orang bagi 4 kali 5. Ya. Itu terserah sudah ya. Pokoknya ada 5 kelompok itu, 5 kelompok ya. Yang akan membuat video sama seperti kursus lain. Nah, ini penting ya karena kenapa saya bagi tugas ini? Karena untuk bisa memahami sudah materi itu. Yang tidak nanti kalau sudah lulus, saya ingat, waduh, saya pernah belajar itu. Pernah saya bahas sama teman-teman videonya. Lihat videonya di YouTube saya kan. Kalau udah hilang, saya ada YouTube-nya. Nanti punya saya upload di YouTube. Jadi kalau nanti kerja, tinggal dibuka YouTube saya itu. Saya lihat lagi. Liquidity apa liquidity, saya buka lagi. Usah baca buku. Gimana praktis kan itu kuliah sekarang kan? Praktis kan. Jadi itu yang kenapa penting sekali itu. Nanti gimana tuh kelompoknya? Tolong hari Selasa besok itu ya, hari Minggu depan ya. Jadi sudah bikin 2 video itu, chapter sekarang sama chapter yang kuliah minggu depan ya, 2 video ya. 2 video. Tapi filenya beda ya, filenya disatukan. Ya, yang sekarang sama yang ke depan. 2 video. Pak, Ya. Pak, saya mau nanya, Ya. buat kelompoknya itu boleh nggak Pak kalau
pakai kelompok yang udah di teori akuntansi, Pak. Nggak masalah, pokoknya pukul 5 kelompok deh. Boleh atur sendiri aja. Sekelompok 4 orang ya. Kelompok 4 orang ya. Oke, Jadi baik, Pak. Makasih ya, Pak. coba ini saya itu apa, saya absen dulu sekarang ya. Absen dulu. Ini mana sih? Ini absen dulu ya. Yang pertama ini. Yoga mana yoga? Ada yoga? Suasana yoga. Ini baru pertama langsung absen parah. Mangkir ya. Sadam mana Sadam? Mangkir juga. Kemudian Yenita ada? Hadir, Yenita? Pak. Iya. Iya, Pak. Nanti boleh terkait saya 2 kali absen ya. Kemudian Arli mana? Mangkir. Regina? Hadir, Pak. Ke videonya. Kemudian Jen hadir? Pak. Hadir ya. Kemudian Rudi mana? Magang, Pak. Magang, izin. Kemudian Azhar? Hadir, Pak. Hadir. Rosa? Hadir, Pak. Hadir. Itu selesai. Rosa ini kapan ketemu kemarin? Hah? Maaf, Pak, kenapa? Kamu ketemu Mas di mana tuh? Terakhir kemarin tuh? Itu Pak, bimbingan magang Pak. Oh, BI. Iya. Oh iya. Oh kapan lagi satu besok bimbingan lagi ya untuk laporan ya? Oh Khusus iya Pak. laporan ya, satu besok ya, jam 3 Baik atau Pak. jam 4 ya. Nanti saya sampaikan itu. Kemudian Felicia udah Felicia. Hadir, Pak. Dia hadir ya. Felicia ini bimbingan saya juga bukan? Bukan, Pak. Dan si apa ini siapa? Ini si Wahyu. Wahyu ada? Magang, Pak. Magang. Kemudian Dewi Yul. Hadir, Pak. Dewi Yul hadir. Dewi Yul ke bimbingan saya kan? Iya, Pak. Gimana Jogjanya? Gimana kamu Jogja? Udah pulang, Pak. Ah, Udah pulang saya. udah pernah siapa foto itu? Udah foto. Saya nggak sempat foto ke BI-nya, Pak. Gimana Pak? Nggak apa-apa, Pak. Kan dekat tuh foto aja. Ya mungkin merasa sakiti kali. Foto aja tidak apa-apa. Aduh, saya juga di foto aja nggak apa. Dan kenangan itu. Ini video depan halaman Pak. itu di video aja. Jangan juga tuh, ya. Terus saya nyantai aja hidup ini, nggak usah dipikirin. Safa mana? Hadir Pak. Hadir ya. Bapak maaf, Dewi masih. Hadir. Muhammad Haril Budiman. Haril. Haril. Magang, Pak. Magang. Izin. Ya, Rafli. Magang juga, Pak. Magang. Yang Jogja berarti nggak ke Jogja dong sekarang. Yang angkatan kedua, yang bed kedua. Yang Jogja. Dewi gimana tuh Dewi? Ketua angkatan kedua? Yang batch 2 kayaknya tetap ke sana deh, Pak. Oh ke sana. Iyalah, mau ngapain lah? Karena udah itu kan udah Booking. udah pesen hotel penginapan sama Iya. kesan akomodasi buat ke sana. Sayang Iya. juga kalau di refund nggak bisa. Iya. Ya nggak apa-apa lah ke situ nikmati aja. Kemudian Alia mangkir. Alia Magang, mana? Pak. Hah? Dia magang Pak. Magang. Kemudian Maria mana? Mangkir. Magang, Pak. Magang. Kemudian Sylvia Hadir, Pak. hadir. Oh, ini batch 1 kamu ya, Sylvia di mana? Iya, Pak. Yang di Bandung sama Bapak juga Oh, bimbingannya. sama juga ya. Oh, iya. Iya, Pak. Oh, iya. Nanti itu ya kita bimbingan ya. Udah selesai laporannya udah selesai. Laporan udah selesai. Belum, Pak. Lebih cepat dong, Maita. Hadir Pak. Hadir. Aris Magang, Pak. pemagang. Ya. Ya.
Nah, sekarang kita materi ya. Materi. Bentar. Udah kelihatan ya? Udah kelihatan? Halo? Sudah, Pak. Udah, Pak. Bentar. Screen. Kelihatan ya? Ini mau di screen. Udah kelihatan ya? Udah. Halo? Udah, Pak. Udah. Udah, Pak. Udah, Pak. Jadi judulnya kenapa Peninsula Intermediate itu spesial ya? Karena penting ya. Karena jadi perhatian utama bagi regulator ya. Ya. Karena kita ketahui secara umum mungkin timbul pertanyaan kenapa salah satu industri yang paling banyak regulasinya industri perbankan sama lembaga keuangan lainnya. Ya. Karena kalau terutama perbankan itu mungkin 75% ya, 70 sampai 75% itu aset perbankan itu sumber dana dari deposan. Deposan itu dari giro ya, pemegang giro, dan pemegang buku tabungan, pemegang deposito ya. Kalau di bank pemerintah paling banyak tabungan itu, tabungan sumber dana pihak ketiga. Kalau di bank asing itu deposito berjangka paling banyak. Kalau bank asing, Tokyo Bank, kalau tabungan sedikit karena nggak ada orang pribumi nabung situ, jarang. Dia perusahaan yang menyimpan atau duit si perusahaan negaranya. Jadi kalau Bank Tokyo, perusahaan Jepang yang di Indonesia biasanya naruh duitnya di Bank Tokyo. Kalau Bank Korea, ada beberapa Bank Korea sih, ada 2 atau 3. Itu perusahaan Korea nyimpan duitnya di situ. Di bank Bank Korea lupa saya. Ya. Bank Korea itu satu bank yang tadinya dimiliki oleh Arifin Panigoro, sekarang dijual ke Korea. Itu nasabahnya banyak perusahaan Korea ada di Indonesia. Bank of China, ada juga Bank of China di Indonesia ini satu. Itu nasabahnya terutama dalam bentuk sertifikat berjangka ya. Itu perusahaan China ada di Indonesia. Tambah lagi orang China di Indonesia. Ya. Orang China Indonesia banyak ke BCA itu, banyak ke BCA. Tapi negara asing Cina banyak ke Bank of China. Ya. Sehingga mereka harus dilindungi ya, dilindungi. Kalau enggak, kan susah mereka banyak orang. Misalnya meskipun 75% sumber dana bank itu dari dana pihak ketiga, terutama penabung, tapi jumlahnya kan jutaan. Ya. Jutaan. Ada tabungan sejuta, ada 4 juta, ada 40 juta, ada 1 M, 1 miliar tabungan. Sekarang tabungan 1 M itu termasuk belum apa-apa ya. Dulu kan 1 M itu termasuk besar tabungan, sekarang kan enggak. Sekarang besar itu 10 M, 15 miliar. 1 M itu biasa itu. Ya. Bagi menengah ke atas, kalau kita sih, kalau pergi dosen ya, tabungan 1 M itu mimpi kali ya. Mimpi punya tabungan 1 M, kalau dosen. Jadi dosen senior ya, senior
baru-baru dosen nggak bakalan punya tabungan 1M ya. Di umur di atas 50 ke atas, kayak saya ini ada teman saya yang lebih 1M itu ada ya, ada 1M, ada 40 miliar tabungannya ada, yang punya kartu putra publik ya. Ya KAP itu tabungan bisa di atas 50 miliar ya, 50 miliar. Nah, penghasilan sebulannya dia itu bisa dapat 10M sebulan bersih ya. Penghasilan sebulan berapa? Lebih besar gaji dia dibandingkan direktur BUMN kan? Gaji dia itu sebulan itu lebih 500 juta bersih. Jadi kalau di direktur BUMN mana ada? Ya, 500 juta itu pada heboh masyarakat. Ya. Tapi di luar itu mereka dapat, dari luar itu ambilnya macam-macam lah. Ya. Jadi tujuan ini apa? Ya. Jadi tujuan dari apa? Objektif, tujuan dari chapter ini itu mengembangkan alat yang diperlukan untuk mengukur dan mengelola risiko lembaga keuangan. Dia menjelaskan peran khusus lembaga keuangan dalam sistem keuangan dan fungsi yang disediakannya. Dia berperan fungsi lembaga keuangan dalam sistem keuangan. Sistem keuangan itu ada perbankan, ya, ada lembaga keuangan macam-macam, ada rumah tangga, ada regulator. Ya. Kira-kira mengapa berbagai lembaga keuangan menerima perhatian regulasi khusus? Tadi itu sudah singkat. Terus diskusi yang lainnya. Ya. Nah, bayangkan kalau saja tanpa ada lembaga keuangan ya, maka sistem keuangan itu akan bergerak dari rumah tangga langsung ke perusahaan. Jadi kalau perusahaan itu butuh dana, dia carilah orang-orang kelebihan dana, repot setengah mati. Dan itu juga orang mau ngasih. Bisa PTA butuh dana, diumumkan di koran. Siapa yang investasi perusahaan saya dong, langsung. Jadi tarik langsung menanamkan ke perusahaan itu. Ya kalau percaya, kalau enggak gimana? Enggak dapat itu. Ya. Percaya itu kan enggak gampang. Itu mungkin zaman-zaman dulu kala itu ya. Zaman-zaman Masihi. Kalau dia butuh dana, pinjam ke sana kemari. Sama sudah kalau butuh dana, pinjam ke kakak, ke ibu. Itu sudah sistem keuangan yang ada di secara simpel ya, sudah meminjamnya langsung ke sumber dana. Ini tanpa ada lembaga keuangan, tinggal dana yang rendah, itu rendah karena kan semua orang mau nih, ya. Jadi level aliran dana itu lemah, rendah, ya. Terutama biaya informasi, skala ekonomi mengurangi biaya lembaga keuangan untuk menyaring dan membantu peminjam, ya. Jadi ini juga informasi rendah. Kemudian likuiditas berkurang, less liquidity, likuiditasnya kurang. Kenapa? Karena perusahaan membutuhkan dana itu pasti tidak segampang kalau lembaga keuangan nyari. Bisa perbankan, orang datang sedikit bank itu nabung. Dapat dana. Tapi coba kalau PTA butuh dana, buka kantor, masyarakat yang mau titip dana di sini, mana mau. Ya. Tulis keluarga yang substansial press release. Ya. Jadi keluarga itu sangat substansi sekali. Ya. Harga dari uang di suku bunga lah ya. Nah dengan lembaga keuangan, dia bisa sebagai agen antara rumah tangga yang memiliki dana lebih dengan perusahaan yang membutuhkan dana. Ini usah lagi perusahaan nyari kemana cukup menghubungi lembaga keuangan. Lembaga keuangan itu sudah banyak dana tersimpan dari masyarakat, ya. Jadi dibagikan aja ya. Jadi lembaga keuangan ini sebagai agen lah, brokers. Dia dipercaya oleh masyarakat menyimpan uang. Uang ini diserahkan dengan perusahaan. Dia kan lebih personal, tahu mana perusahaan yang baik, mana enggak. Kalau masyarakat langsung ke perusahaan, masyarakat nggak tahu mana perusahaan ini baik apa enggak. Langsung itu, ya. Dua sisi ini pada keberatan. Sisi pertama, lembaga keuangan household itu, individu atau rumah tangga itu meminjamkan uang kepada perusahaan, dia bingung perusahaan bagus apa enggak, dia nggak tahu cara menilainya. Laporan keuangan bisa baca dan sebagainya. Jadi perusahaan pun mendapatkan dana masyarakat nggak gampang juga. Setengah mati, butuh biaya besar. Ya.
Nah, itu penting sekali. Jadi dengan adanya lembaga keuangan itu bisa menggerakkan sistem keuangan, menggerakkan perekonomian masyarakat dengan cepat. Speednya itu lebih cepat. Kalau ini speed lama sekali. Ini mungkin butuh waktu berminggu-minggu dapat dana. Ini butuh waktu hanya sekejap jadi sekejap. Cepat banget. Ini fungsi broker dari lembaga keuangan itu. Broker itu yang lembaga keuangan ini, lembaga keuangan ini. Masuk bank, masuk lembaga pembiayaan, masuk lembaga leasing itu juga broker. Ini fungsinya bertindak sebagai agen investor. Misalnya Merrill Lynch, Charles Schwab, di Indonesia seperti lembaga keuangan bank dan non bank, di agen. Ini mengurangi biaya melalui skala ekonomi, mendorong tingkat bunga tabungan lebih tinggi. Kenapa lebih tinggi? Karena bersaing kan, jika masih bank itu berusaha mereka tidak suku bunga untuk menarik calon penabung. Saya menguntungkan nasabah. Dan transformator aset sekuritas primer security dengan menjual klaim keuangan pada household. Nah, sebenarnya mudah dipasarkan sekuritas sekunder ini. Dia beli, nanti dia jual lagi, nggak ada masalah. Nah, peran dari lembaga keuangan itu bisa cost reduction, mengurangi biaya. Besok terkenal biaya agensi. Peran DPI sebagai dirjen monitor itu kontrak utang berjangka lebih pendek, lebih mudah dipantau daripada obligasi. Dan lembaga keuangan cenderung memiliki keunggulan informasional dibandingkan kalau dia langsung di perusahaan itu. Ini specialness of lembaga keuangan, apa spesial? Pertama, terkait dengan liquidity dan price risk. Keuntungan sekunder yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan memiliki risiko harga yang lebih kecil. Lembaga keuangan itu memiliki keunggulan dalam mendiversifikasi risiko. Kalau di agent kalau di perusahaan sama masyarakat kan nggak bisa, nggak punya alat, nggak punya link untuk memodifikasi risiko. Sudah bencana Excel tahun 2050 terkait dengan diversifikasi Excel yang tidak memadai. Excel 50-an, 50-an. Dan mengurangi reduce transaction information cost. Jadi mengurangi biaya informasi dan transaksi juga. Mikro skala ekonomi memenuhi. Nah, ada special service lainnya seperti intermediasi kematangan, majelis intermediasi. Jasa khusus yang lain yang diberikan oleh lembaga keuangan ini dari lembaga keuangan itu. Dan pertama intermediasi kematangan, maturity intermediation. Ini perantara sudah maturity itu. Bisa lagi khawatir lembaga itu kurang dana, kita minjam masih ada. Kalau kita tarik lagi pasti ada. Terus juga transmisi kebijakan moneter. Jadi kalau tidak ada transmisi moneter itu dia kan pengendalian inflasi sebenarnya. Transmisi moneter. Nah kalau nggak ada perbankan, bayangkan aja, nggak bisa. Nggak ada transmisi moneter itu, kebijakan moneter nggak gagal tuh. Kalau kasih kredit, jadi ada spesial need success mortgage. Seperti kredit perumahan itu kan jadi repot. Kan perumahan kebutuhan utama. Kalau transfer antar generasi atau perantara waktu. Dan transfer antar generasi kan menabung dari generasi muda masuk dana ke yang tua, semacam. Payment service, feedwell, dan chips. Denominasi perantara. Nah, lembaga keuangan 5 perhatian spesial regulator. Alasannya karena dan khusus yang diberikan oleh keuangan pada umumnya. Dan khususnya apa? Pada umumnya. Karena tadi itu lembaga keuangan itu dia jasa mengumpul dana. Jadi serahkan lagi ke yang membutuhkan dana. Nah itu perlu diatur, jangan sampai bank itu salah menyalurkan dananya. Asal menyalurkan cuma kena macet banyak, dirugikan adalah penyalur dana. Karena
Karena pada sebagian besar aset perusahaan itu berasal dari P3. Karena kalau nggak diatur, kalau nggak diatur, wajib bank itu pasti jajaran kasih kredit. Karena ada sesuatu yang diperoleh di situ dia. Target dia, dan juga kepentingan pribadi juga. Itu maka perlu diatur. Fungsi khusus institusi spesies transmisi uang beredar. Uang beredar bank, karena alat juga itu alat dari bujang moneter. Jadi kalau seni PI itu ingin mengurangi uang beredar di pasar, nggak bisa biasanya dilakukan, harus melalui bank umum, bank komersial. Bank komersial nanti menaikkan suku bunga atau menaikkan apa? Disponible itu apa namanya? Lupa namanya. Misal nabung 50.000 boleh tarik, ada kan itu jadi 100.000 boleh tarik, itu meningkatkan menarik uang beredar di pasar. Ya. Lalu kasih kredit, penghematan bank pertanian, dan pembayaran, 3 itu kan. Uang beredar, kasih kredit, kan BI itu punya target juga untuk meningkatkan sektor real, pertumbuhan kredit harus ada, kalau nggak itu nggak bisa. Sektor ini ingin tumbuh ya di sisi kebijakan perdagangan, ya, investasi dan sebagainya. Tapi kredit nggak tumbuh ya susah. Ya. Jadi seirama itu ada kebijakan sektor real sama kebijakan sektor keuangan. Dan pembayaran bank pengetahuan lain. Pembayaran kan kalau ada bank jadi penghematan karena tidak perlu ditransfer melalui pos, ya, diantarkan ke tempat, ya. Uang banyak yang dirampok di jalan dan sebagainya. Eksternalitas negatif muncul jika lain itu tidak disediakan. Ya. Sehingga jumlah pihak di Kanada berkurang, jumlah penanggung masih berkurang kalau eksternalitas negatif muncul jika lain itu tidak disediakan. Nah, betul-betul penting adalah kebijakan regulasi yang berkaitan dengan pengaturan sistem perbankan itu ya. Kita melindungi sumber utama tabungan. Nah, ini melindungi pemegang tabungan karena dia adalah sumber utama dana bank. Kalau saya lihat tabungan itu bisa 60%. Itu total aset tabungan 50-60%. Luar biasa itu. Kalau di bank mungkin lebih 65 kan. Kalau Bank Mandiri itu ada 1.200 triliun asetnya. Di 1.200 triliun itu kita tahu dari 700 triliun itu dari penabung, dari penabung. Kalau ada duit penabung ya, banyakin kali penabung itu. Perasaan keras ya, bank ada duit. Ya. Karena kalau semuanya naik tabungan, pasti bank ada duit. Karena duit bank itu hanya berapa? 5% dari jumlah anak ketiga. Ya, bayangan ini. Jadi 95% sampai 90% itu duitnya nggak ada tuh. Pastilah karena tertanam di kredit diberikan, investasi, berinvestasi aset dan sebagainya. Termasuk juga pencegahan praktik tidak adil seperti redlining dan tindakan diskriminatif lainnya. Nah, peran utama dari regulasi itu apa? Memastikan kesehatan sistem secara keseluruhan. Kesehatan, soundness dari sistem perbankan. Sehat. Kenapa kalau sehat? Ya pasti mengganggu kepentingan dana. Regulasi bukan tanpa biaya. Ya. Regulasi bersih. Ya. Regulasi itu is not costless. Ya. Jadi bayangkan di regulasi terkait dengan ini pengetahuan uang beredar rupiah kan terpaksa itu menaikkan SBI kan, bunga SBI. Bunga SBI naik berapa biar bisa bunga SBI sekarang ya 5%, 3%, dengan 3,5% supaya duit ditarik. 0,5% itu bukan main duitnya. Kalau dia ada 1.000 triliun aja, kan lebih 1.000 triliun, lebih lah, 5.000 triliun uang beredar. Atau SBI-nya mungkin ada 2.000 triliun SBI. Bisa contoh. Kalau naikkan 0,5% berapa? 1% ya kalau 1% ya, 1%. Ya.
Itu kalau 1.000 triliun itu udah 10 triliun, 1%. Ya, 10 triliun. Kalau naik 5%, 5 triliun kan. 5 triliun. Ya, kos keluar. Nggak kecil, 5 triliun. Berarti regulasi itu mahal. Ya. Untuk menaikkan suku bunga 0,5%, itu habis duitnya 5 triliun. Ya. 5 triliun. Nah, itu. 5 triliun udah habis. Ya. Setahun 5 triliun. Kalau 3 bulan ya bagi 3 aja. 4 triliun itu. Jadi B itu kebijakan, misalnya dia menaikkan kurs ya, kurs bursa menguat rupiah, dan harus itu kan harus beli dolar. Dolar dengan menurunkan kurs dolar. Nah, calon devisa berapa? Jadi calon devisa itu pemerintah Indonesia LBI misalnya tadi kursnya 1.000, jadi 15.000, 13.000 kan 1.000 itu. 1.000 rupiah per 1 dolar turunnya. Kalau dia itu ada 30.000 triliun, dia aja berarti 1.000 kali 30 triliun berapa? Dibagi 10.000. 2 triliun bagi 1.000 berapa? Ya. 3 triliun, 3 triliun, 4 triliun. Jadi ada triliunan itu ya. Kurs itu jangan salah, setiap perubahan kurs itu triliunan duit dia habis dipisah dari Bank Indonesia. Ya. 1 triliun kan 1.000 miliar. Ya. 1 M aja setengah mati. Kalau 1.000 miliar. Ya. Itu artis kayanya sampai 1 triliun kekayaannya. Nah, untuk regulasi PBI itu butuh satu regulasi itu butuh biayanya 1 sampai 5 triliun, bayangkan. Ya. Kira-kira kan itu. Melayang maknanya singkat. Tidak melayang. Ya. Sampai beberapa bulan melayang. Itu kerjaan di Bank Indonesia. Karena regulasi tingkat kesehatan dan keamanan itu penting. Regulasi terkait kesehatan. Ini regulasi utama tingkat 1 itu penting. Ya. Ada konsekuensinya nanti ada terkait dengan KAR. Ya, KAR. Regulasi untuk menaikkan diversifikasi. Ya. Jadi contohnya diversifikasi itu Bang. Bank itu tidak boleh minjamkan satu kelompok itu besar 10% dari ekuitas, nggak boleh. Misalnya kalau ada 5 perusahaan satu grup, total ke 55 itu adalah 10% dari ekuitas. Kalau Bank Mandiri itu ekuitas kan 20% dari 2.000 triliun ya. 2.000 triliun 10% berapa? 200 triliun. Nah, nggak boleh Bank Mandiri itu mengasih kredit satu kelompok nilai 200 triliun. Itu nggak boleh. Perusahaan nggak beda apa? Kan kelompok sama itu ya, nggak sama, nggak boleh. Nama kilo wajib minimum. GWM, batas minimum kredit BMPK. Ya. Ini bukan capital equipment, karya itu diatur itu ya. Ini regulasi penting nih di perbankan. Karya berapa? 8%. 8% itu apa sih? Itu probability kemungkinan terjadi risiko. Ya. Itu 8%. Probability risiko 8% berarti berapa harus di backup itu? Modal 8% itu. Jadi kalau modal 8% udah backup kemungkinan risiko terjadi. Ya. Tapi kalau risiko 100% terjadi, itu bangkrut. Ya. Lagi dana jaminan FDIC, Bank Insurance Fund, Saving Association Insurance Fund ya. Mungkin di komputer namanya EPS itu. Saving Association Insurance Fund. Karena perlindungan investor, FX, CAPC, dan pemantauan dan pengawasan. Lagi adalah monetary policy regulation, regulasi kebijakan moneter. Ini pada riset nih ya. Kita Bank Sentral, Bank Indonesia. Ya. Yang langsung mengontrol offset money, berapa jumlah beredar. Karena kalau uang beredar banyak, distorsi keseimbangan inflasi kan. Tapi kalau uang beredar sedikit, take money policy ya. Juga sesuatu banyak, harga barang murah itu. Tapi sekarang mana ada dalam kondisi kita bangun terus, kita bangun infrastruktur, pasti uang beredar itu banyak sekali. Kalau bangun infrastruktur itu menyebabkan pembiayanya kan menyebabkan jumlah uang beredar jadi banyak ya. Itu banyak. Itulah yang terjadi ya.
Jadi pesan cadangan memfasilitasi transmisi kebijakan moneter, ya. Misalnya cadangan apa KAR itu ya makin besar tuh yang itu membantu kebijakan moneter, misalnya geologic minimum ya. Minimum itu kalau dinaikkan berarti kan terjadi penarikan dana di masyarakat, ya nggak boleh diputarkan. Itu sebagai alat transmisi kebijakan moneter, sehingga inflasi bisa terkendali. Misalnya kalau kita menghitung inflasi, ya, diperketat di bawah beredar, sehingga barang turun, harga turun, sehingga inflasi nggak terjadi. Nah, terbalik untuk kondisi pengaturan manipulasi di tahun berapa? Tahun 98 ya, lupa 97, 96, 97. Itu manipulasi malah harga barang naik, aneh itu. Jumlah orang berada diperketat, harga barang naik, sehingga ada beli turun. Aku bisa seperti itu. Ya. Karena besok itu karena ada oligarki di bisnis, ya. Monopolistik, ya, oligarki, monopoli, oligarki, monopoli apa namanya, ya, monopoli. Tapi bukan satu, ada banyak orang bersatu untuk membuat harga satu harga, itu oligarki. Ya, itu. Itu persyaratan cadangan investasi ya, gitu ya. Di transmisi kebijakan moneter itu. Ya. Kebijakan moneter itu jalan akhir kebijakan moneter adalah menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Satunya terima di tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Itu makanya ada polisi pasar dari bank sentral. Polisi pasar kalau rupiahnya menguat, rupiah menguat kan merugikan juga bagi Indonesia. Rupiah menguat apa? Barang-barang kita luar negeri nggak bisa bersaing. Ya. Nah, itu tidak seimbang antara ekspor impornya. Kalau rupiahnya melemah juga sama. Impornya jadi itu. Jadi mahal sekali ya. Barang kita bersaing dulu tapi impor jadi mahal. Nah, ada target-target khusus ditentukan oleh Bank Indonesia. Target itulah dikontrol ya. Jadi ada pekerja perubahan Bank Indonesia 7 DRR. B7D reverse repo rate. Jadi suku bunga reverse repo rate 7 hari sebagai acuan utama pasar keuangan. Sampai mempengaruhi inflasi tersebut sering disebut sebagai mekanisme transmisi kebijakan moneter. Ujung transmisi kebijakan itu ujunglah pada inflasi sebenarnya. Ini ya, ini bi rate ya. Ini transmisi kebijakan moneter, suku bunga, deposit kredit itu sebagai transmisi kebijakan moneter. Kemudian kredit yang diberikan, disalurkan. Kalau bank sentral itu ingin meningkatkan sektor real ya, kredit diberikan harus bunga rendah ya. Kemudian harga aset saham obligasi, kemudian nilai tukar kurs, kemudian ekspektasi inflasi. Ini transmisi kebijakan. Nanti transmisi akan menghasilkan ada 3 hal. Pertama inflasi. Inflasi itulah mengenai konsumsi investasi dan ekspor. 2 ini merupakan produk domestik bruto. Ini storil. Ini dari mulai suku bunga sampai nilai tukar ini dampaknya storil. Pada ekspektasi inflasi suatu keuangan, eksternal moneter. Nanti harus seimbang nih. Jadi kalau seandainya nanti inflasi itu melalui sektor real, berarti apa? Tingkatkan produktivitas tanpa mengurangi ruang beredar. Kembali lagi regulasi. Regulasi mendukung penting secara sosial seperti perumahan dan pertanian. Jadi regulasi itu bagaimana meningkatkan bantu-bantu dari bank sentral kepada bank komersial di bunga rendah untuk menaikkan kredit perumahan. Ya. Gitu. Ini regulasi itu lokasi masa COVID oleh Bank Indonesia. Ini peraturan masa COVID. Jadi dalam peraturan Bank Indonesia nomor 22 4 PBI 2020 tentang insentif bagi bank yang memberikan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu guna mendukung penanganan dampak perekonomian. Jadi ada insentif bagi bank-bank yang memberikan kredit kepada sektor tertentu. Ya. Insentif seperti apa? Bentuk cost of fund-nya rendah. Ya. Beberapa keringanan lain diberikan kepada bank. Bank Indonesia memberikan insentif ini. Memberikan insentif bagi bank melakukan penyediaan dana untuk kepentingan ekonomi tertentu bagi kita ekspor. Insentif itu biasanya bentuk
dengan bunga pasokan dari BI, dari perbankan. Perbankan sudah pasokan murah kan dari BI juga. Kalau sedikit dengan likuiditas, kita impor, kita UMKM, kita beli berasal likuiditas ini dari Bank Indonesia. Jadi setiap bagi bank tersebut berupa kelonggaran. Nah, ini setiap berupa apa? Berupa kelonggaran atau kewajiban pemenuhan GWM. Jadi GWM itu kalau misalnya GWM kan itu 6%, contoh 6%. Maka bank itu bisa juga GWM-nya 5% karena tersalurkan untuk kepentingan 4 di atas itu. Nah, itu masih toleransi oleh perbankan. Tapi kalau seandainya dia tidak memberikan kredit pada sektor-sektor yang disampaikan nomor 1 tadi, maka kalau 65% ditegur itu ya, tegur. Ada alasan. GWM itu maksudnya rasio apa? Giro wajib minimum ya. Giro wajib minimum itu berapa yang ada di bank sentral dananya. Kalau 5% kan kalau dana ketiga ada 1.000 triliun, 5% 1.000 triliun, berarti ada sekitar 100 triliun ada dana di Bank Indonesia. Ya. Nah kalau di perusahaan itu selama seminggu 14 hari kerja itu rata-rata giro wajib minimumnya bukan 100 triliun tapi 95 triliun itu toleransi dari bank sentral. Karena dia mengeluarkan dana kredit. Artinya nggak sampai karena dana kredit banyak disalurkan ke situ. Nah peraturan regulasi lainnya adalah perlindungan konsumen. Ini OJK, Community Investment Act. Kalau di Amerika Community Investment. Undang Pengungkapan Berubah. Efek sebanyak 10 juta transaksi dari pada tahun 2022. Ya. Potensi penulisan peraturan SLA dan KLK lain seperti perusahaan asuransi. Ya. Nah ini PJK nomor 1 2013 itu tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Ya. Konsumen itu menerapkan prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan, dan keamanan data informasi konsumen, penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen, serta sederhana, cepat, dan terjangkau. Dan pelaku usaha sektor jasa keuangan diwajibkan membentuk unit kerja atau menunjuk pejabat untuk menangani fungsi pelayanan dan itu apa? Itu berarti untuk karyawan dan sebagainya. Seperti berhadapan langsung dengan konsumen, melakukan pengawasan pelayanan, yayasan pengaduan, ya, ini wajib ya. Terkait dengan penyusunan laporan otoritas keuangan, dan bahkan usaha jasa keuangan melanggar ketentuan OJK tersebut. Ya. Jadi ada satu jasa keuangan itu wajib satu untuk unit usaha kerja, memiliki sistem online internal audit ya, terkait dengan perlindungan konsumen, memiliki melakukan pekerjaan prosedur perlindungan konsumen. Ya. Dan peraturan perlindungan investor ya, perlindungan terhadap penyalahgunaan seperti perdagangan insider trading, lack of disclosure, penggunaan jabatan, pelanggaran tanggung jawab fidusia. Ini lembaga keuangan terkait dengan keuangan investment bank ya. Legislasi kunci. Ya. Kemudian entry regulation, tingkat hambatan untuk mempengaruhi probabilitas dan pihak. Betul menentukan itu bagian dari. Nah, perubahan dynamics of specialness ya. Dari Amerika lah penurunan pangsa lembaga penyimpanan, pangsa lembaga penyimpan. Artinya apa? Kalau pangsa lembaga penyimpan turun, berarti banyak masyarakat itu menanggulangi pasar modal, atau pasar uang. Ya. Ini bukan nabung di bank, tapi pasar uang, pasar modal. Kali itu lebih tinggi dari nabung di bank. Meningkatnya dana pensiun dan perusahaan investasi. Mungkin sebabkan oleh beban regulasi bersih yang dikenakan pada laporan tempat penyimpanan. Dua perubahan teknologi yang mempengaruhi penyampaian laporan keuangan, keuangan dan masalah regulasi. Dua potensi regulasi untuk plus ke hedge fund, akibat bencana manajemen modal jangka panjang. Lemahnya public trust dan confidence pada lembaga keuangan dapat mendorong disintermediasi. Dari ke depan ya, di peningkatan aktivitas merger dalam dan lintas sektoral itu
Sekarang kan diupayakan bank itu merger karena bank terlalu banyak. Nah, merger lah. Terakhir itu merger Bank Syariah Indonesia kan BSI. Dan pertumbuhan dalam perdagangan online dan fintech jadi pertimbangan ke depan. Bank digital juga. Global isu lah meningkatkan persaingan di lembaga asing di dalam luar negeri. Merger yang melibatkan bank terbesar di dunia. Merger menggabungkan sektor jasa keuangan yang sebenarnya itu bisa. Nah ini global isu-isu terkait dengan masalah apa? Pertama peningkatan persaingan lembaga keuangan asing di dalam luar negeri. Isu penting saat ini karena merger melibatkan bank terbesar di dunia. Merger menggabungkan sektor jasa keuangan yang sebenarnya itu bisa. Nah ini ya bank terbesar di Amerika, di dunia lah. Citigroup USA itu asetnya itu dalam juta ya. 197 juta dolar. Di satu ini berapa nih? 1.097 juta itu miliar. Ini 6 juta dolar ya. Dolar. Ini 1.107 miliar dolar ini dolar. Dolar kalau diupayakan ya bisa 1.500 triliun ya. Kemudian Mizuho Financial Group ya. Kemudian UBS Switzerland. Sumitomo Mitsui 802 miliar dolar ya. East Bank Jerman, Bank Tokyo, Mitsubishi Jepang. Jadi tinggi itulah Citibank maksudnya. Citigroup. Kalau di Indonesia yang terbesar nih Juni 2020 ya. Terbesar itu BRI ya. BRI itu Juni 20 asetnya sudah 1.300 triliun, itu sekarang udah lebih. Jadi sekarang udah 1.400 mungkin. Income 10,5 triliun ya. 10,5 triliun. Yang kedua lah Bank Mandiri. Bank Mandiri itu dari segi aset dia terbesar, tapi dari segi net income besar BCA. Karena BCA lebih efisien. Kenapa bisa jadi? Karena BCA lebih efisien. Bank efisien itu yang paling efisien itu BCA. Dengan aset 1,7 triliun, dia bisa mendapatkan net income 12 triliun bandingkan dengan Bank Mandiri. Sehingga persentase ROA-nya 1,6%, Mandiri cuma 0,82%. Bahkan pun dibandingkan dengan BRI kalah juga efisiensi. BRI cuma 0,84%, BCA itu 1,2%. Jadi BCA itu paling efisien Bank Indonesia. Karena BNI juga di tingkat efisiensi lebih rendah daripada BRI, Bank Mandiri, dan BTN juga hanya 0,3%. Bank CMB lebih tinggi. Jadi bank swasta itu ya, bank pemerintah itu tingkat efisiensi rendah. Ya. Rendah sekali. 0,3%, 0,2%, 0,8%. Bayangkan dia BCA 1,6%. Ya. Rendah. Jadi Bank Sri Niaga ini kan Bank Sri Niaga baru tetapi meningkatkan omsetnya. Jadi dapat kami sampaikan kepada saudara hari ini. Ini nanti kalau minggu depan mungkin saya suruh di antara saudara untuk presentasikan itu per poinnya. Walaupun sudah ngirim video tapi saya suruh presentasi, kita diskusikan. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Silakan. Silakan ada pertanyaan. Belum ada, Pak. Nah, Belum ada, Pak. belum ada ya? Masih lemas itu dari magang ya. Kapan pulang magang Sabtu kemarin? Kemarin ya, pulang magang. Iya, Pak. Masih lemas ya. Ada yang kena itu ya, kena COVID lagi ya. Di antara yang di Jogja ada Malang kena juga ya. Siapa yang kena COVID? Kan tadi Jogja tuh, Jogja. Ada nambah lagi kena COVID itu. Siapa itu? Siapa laporan Ibu Dewi itu? Kena COVID lagi.
Saya di tesnya, nggak tahu gimana sekarang perkembangannya. Ya. Jadi masih lama, boleh setengah 10 ini, setengah 10. Ya. Tapi kita udah selesai materinya. Ya. Harusnya 10.30. 10.30 ya. Silakan ada yang, atau kita bentuk grupnya. Grupnya coba saya tulis ini ya, tulis saya buka itu. Saya buka Word ya. Word. Dulu ya. Biar jelas itu ya. Ya. Kita mungkin kita ini gimana menghilangkan YouTube. Loh, hilang sebentar. Hilang. Ya. Ini kok hilang nih sebentar. Pak Sparta, maaf. Ya, Untuk nama-nama anggota grupnya kami kirim di WA grup ya, Pak. oh ya, grup aja. Oke, silakan, silakan. Iya, Pak. Sebentar nih kok hilang nih, Zoom saya kok hilang. Apa seperti tadi itu? Zoom-nya kok hilang di mana? Sudah kami kirimkan ya, Pak. Enggak, bukan ini Zoom saya kok hilang ya. Bentar ya. Hilang Zoom. Kelihatan nggak wajah? Kelihatan ya? Saya kelihatan nggak? Lihat, Pak. Oh, di saya nggak ada. Tapi Bapak lagi share screen ini, Pak. Apa? Bapak lagi share screen dokumen. Gimana nih? Mungkin stop sharing dulu, Pak. So, iya, anunya nggak kelihatan apa yang Zoom itu nggak kelihatan. Kelihatan. Mana nih? Jadi saya tuh apa? Untuk mana ya? Zoom itu nggak kelihatan. Halo, kelihatan nggak? Saya udah kelihatan ya? Terlihat. Terlihat, Pak. Kok saya di sini hilang? Ini daerahnya hilang. Gimana ya? Spesifik. Bentar. Aduh. Mana ini? Oh, ini. Ya. Itu meeting. Bentar. Screen. Oh ya, kembali lagi. Aduh. Saya tadi kok hilang itu, layarnya hilang semua. Ternyata ada di itu, disuruh re-meeting lagi. Itu ketemu di sini. Ya, saya pencet saya. Jadi nanti kamu kirimkan itu ya di apa? Di grup WA ya. Iya, Pak. Sudah kami Jadi kirimkan. jadi nanti sudah bikin PowerPoint-nya yang materi ini sama materi ke depan ya. Ada 2 chapter ya. Itu. Jadi waktunya minimal 1 jam ya. Waktu durasi.
Ada lagi pertanyaan ya yang lain? Betul ini kuliah pertama. Pak, Apa? untuk presentasi kan dimulai dari kelompok 1 ya, Pak. Enggak, semuanya semua kelompok wajib bikin video. Oh, Wajib bikin video. maksudnya iya, Pak, maksud saya yang presentasi setelah Bapak, Pak. Oh iya, nanti saya yang presentasi ya. Presentasi nanti kelompok 1 dulu, tapi semua harus bikin video semua ya. Iya, Pak, untuk video kami bikin Iya. semua. Ya presentasi mungkin ya kelompok 1 dulu gilirannya ya 1, 2, 3 itu aja ya. Gitu. Iya, Pak. Ya. Tapi kan masih ada yang itu ya, Pak, yang magang. Berarti untuk kelompok 1 mungkin bisa diganti sama yang kelompoknya Oh iya, boleh. yang itu ya, Pak ya, Ya, yang tidak magang. Yang nggak magang sekarang itu boleh. Iya, Pak. Terima Nanti kasih, Pak. ditukar tempat itu ya. Baik, Pak. Tempatnya. Iya, sekarang ada yang magang itu berapa? Ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 12 orang ya, 13 orang. Ini Sadam nih mana? Sadam. Tolong buka video Sadam. Sadam. Ya. Sadam Hussein buka videonya. Sadam. Pak. Buka videonya. Buka videonya. Wah, itu. Terakhir saya ketemu kamu tuh waktu putih admin itu ya. Waktu sebelum Covid. Sebelum Covid. Bukan Pak, akuntansi keuangan menengah 1. Ya, AKM 1. Itu terakhir ketemu di itu kita masih offline sebelum Covid ya, 2019 ya. 19. Sebagai kamu udah hilang, masih ada kamu ternyata ya. Nggak pernah ketemu lagi di kelasnya. Ya. Iya. Oke, sekarang saya ambil foto dulu ya. Saya hitung ya. 1, senyum ya. 1, 2, 3 ya. Kita saya kirim ke grup ya. Grup sama ini. Sudah saya kirim ke grup ya. Ke grup ya. Oke, ada pertanyaan lagi yang lain sebelum kita tutup acaranya. Lagi yang lain? Belum Pak. Belum ada ya? Belum ada, Pak. Oke. Kalau belum ada maka untuk sementara kita sampai sini dulu, sampai ketemu di minggu depan ya. Minggu depan di Rabu jam 8 pagi ya. Yang di Zoom. Itu Zoom-nya ada di itu ya, di kampus, nanti lihat di kampus Zoom-nya, atau dia juga di itu di Google Classroom ya. Oke, kita sampaikan, dan nanti sudah boleh bebas menggunakan virtual background-nya ya, nggak harus pakai APS ya, bebas saja ya. Oke, makasih banyak. Kalau nggak lagi, ucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Terima kasih, Pak. Sehat ya, Pak. Sama-sama. Terima kasih banyak, Pak. Ya, Terima kasih, sama-sama. Pak. Ya. Izin live ya Pak. Ya, silakan Sadam. Ya, Pak. Ya, silakan. Ya, terima kasih banyak Mbak ini Mbak Era atau Mbak ini. Banyak saya tutup di sini ya. Kuliahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.